Ready, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Landasani Devina. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Pasir Penyu. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Saya tinggal di Air Mole, Riau, Jalan HR Subrantas. Akhir-akhir ini saya punya hobi. Saya suka membaca novel. Kalau nggak novel, saya suka baca webtoon. Oke, sudah dulu perkenalannya. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Apa sih, Yon? Biologi itu? Sini, aku bantu jelasin. Biologi itu berasal bahasa Yunani. Biologi terdiri atas dua suku kata. Yang pertama bio, yang kedua logi. Bio atau bios dan logi atau logos. Bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Enggak itu aja loh. Bahkan, biologi dijadikan menjadi beberapa kelompok. Kira-kira ada 20 kelompok. 20? Apa-apa aja, Yol? Mau aku sebutin? Sekalian pengertiannya enggak? Iya, mau. Oke, yang pertama ada biomolekuler. Biomolekuler merupakan cabang biologi yang mengkaji tentang zat-zat partikel kecil. Contohnya seperti lipid, protein, interaksi DNA, dan interaksi RNA. Yang kedua, ada biokimia. Biokimia mengkaji tentang reaksi kimia dalam kehidupan. Yang ketiga, genetika. Genetika merupakan cara pewarisan gen atau pewarisan sifat makhluk hidup. Yang keempat, ada sitologi. Sitologi mengkaji tentang sel. Yang kelima, ada histologi. Histologi mengkaji tentang jaringan. Yang keenam, ada morfologi. Morfologi mengkaji tentang struktur luar tubuh makhluk hidup. Yang ketujuh, anatomi. Mengkaji tentang struktur internal organisme. Yang kedelapan, biologi pengembangan. Mengkaji pertumbuhan dan perkembangan organisme. Yang kesembilan, biogeografi yang mengkaji tentang penyebaran makhluk hidup di bumi. Yang kesepuluh, ekologi mengkaji tentang hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan. Yang kesebelas, taxonomy. Taxonomy mengkaji tentang perkelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang ke-12, virologi. Virologi mengkaji tentang virus. Yang ke-13, bakteriologi. Bakteriologi mengkaji tentang bakteri. Yang ke-14, botani. Botani mengkaji tentang tumbuhan. Yang ke-15, zoologi. Zoologi mengkaji tentang hewan. Yang ke-16, yaitu embriologi, mengkaji tentang embrio. Yang ke-17, fisiologi. Fisiologi mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada organisme. Yang ke-18, bioteknologi. Bioteknologi mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme. Yang ke-19, paleontologi. Mengkaji tentang perkembangan sejarah berdasarkan catatan fosil. Yang ke-20, ornitologi. Ornitologi adalah ilmu yang mengkaji tentang burung dan lain-lain. Wah, aku rasa aku sudah mengetahui apa itu biologi. Tunggu dulu. Dari cabang-cabang biologi tersebut, dari itu masih bisa dikelompokkan lagi. Dan ada terdiri 4 kelompok. Yang pertama, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, kelompok, komunitas, ekosistem, dan bioma. Yang kedua, berdasarkan kehidupan pada kelompok organisme. Yang ketiga, berdasarkan aspek kehidupan. Yang keempat, berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan, yaitu biokimia dan biofisika. Udah Kak, itu aja. Nggak ada lagi? Ada lagi. Objek dan permasalahan tentang biologi. Jelasinnya biar aku catat. Oke.
Objek dan permasalahan biologi adalah kehidupan organisme pada berbagai tingkat struktur dari yang terendah hingga yang tertinggi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Molekul adalah zat kimia murni yang terdiri beberapa unsur yang dapat dipecah menjadi unsur pembentuknya. Contohnya H2O. Sel adalah unit terkecil dari fungsional penyusun makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah jaringan-jaringan yang berkumpul dan menjadi satu yang bekerja sama dalam tubuh. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam tubuh. Organisme adalah makhluk hidup tunggal yang merupakan kumpulan dari sistem organ. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenisnya yang tinggal di suatu tempat. Ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang sering berinteraksi di suatu habitat. Ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan membentuk hubungan interaksi. Ada bioma. Bioma adalah bagian terkecil dari ekosistem di daratan. Yang ke-12, biosfer adalah tempat makhluk hidup tinggal dan melangsungkan hidupnya, yaitu di bumi. Cukup sekian materi kali ini. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian yang melihat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.